Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aib yang saya hormati, jumpa lagi dalam pertemuan ketiga mata kuliah intelijensi buatan atau artificial intelligence. Pertemuan ketiga di mana di sini kita akan membahas topik yaitu searching atau pencarian. Di pencarian ini adalah harok daripada artificial intelligence, bagaimana sebuah artificial intelligence mencari solusi untuk memecahkan sebuah problem, maka basisnya adalah searching. Oleh karena itu, materi searching ini kita bahas dalam 3 season, 3 pertemuan, yaitu pertemuan sekarang yang ketiga, pertemuan keempat, dan insyaallah di pertemuan yang kelima. Yaitu di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang searching yang meliputi brute force searching, yaitu pencarian yang ke arah melebar. Kemudian yang kedua adalah subtopik kedua adalah depth first searching atau pencarian yang ke arah kedalaman. Sebagaimana mungkin sudah dipelajari di algoritma dan struktur data, bahwa proses searching ini, proses pencarian ini, selama ini kita gambarkan dalam sebuah struktur pohon atau tree, baik itu dalam bentuk dalam bentuk binary tree atau bentuk-bentuk tree yang lain. Ya, jadi bagaimana kita melakukan proses pencarian untuk menemukan solusi untuk mendapatkan pemecahan masalah, maka gambarannya itu adalah gambaran tree atau digambarkan dalam diagram pohon. Ya, kita akan mulai pembahasan. Di sini juga akan dibahas tentang algoritmanya masing-masing. Bagaimanakah algoritma daripada brute force searching atau BFS, dan juga bagaimana algoritma daripada depth first searching atau DFS. Masing-masing juga akan disinggung, akan dijelaskan apa kekurangan ataupun kelebihan dari masing-masing dari kedua cara tersebut. Ya, kita akan masuk ke materi pembahasan yang pertama, di mana di sini kita akan membahas tentang pertama-tama adalah brute force searching, pencarian yang ke arah melebar. Kita lihat bahwa BFS adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar,
yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Jadi kalau di dalam struktur pohon, bagian paling atas dari struktur itu disebut sebagai root atau akar, ya. Itu biasa juga disebut sebagai ancestor, ya. Jadi induk, ya, induk di dalam struktur pohon. Kemudian cabang ke bawahnya, ya, cabang ke bawahnya itu kita sebut sebagai level ke-1 atau depth 1, di mana tingkatnya artinya kita beranjak ke istilahnya dalam sebuah bangunan ke lantai yang pertama, ya. Kita akan lihat bahwa bagaimanakah struktur daripada BFS. Jadi secara struktural digambarkan dengan dua simbol, ya. Digambarkan dengan simbol yang pertama disebut sebagai node atau bulatan, atau biasa juga disebut sebagai simpul. Itu bulatan, simbol yang pertama, yaitu untuk menggambarkan setiap kemungkinan solusi yang kita akan cari atau solusi yang tersedia di dalam sebuah himpunan pohon, ya. Kemudian notasi yang kedua yaitu notasi garis, ya. Notasi garis ini disebut sebagai edge atau tepian, atau biasa juga disebutnya dengan arc, atau disebut sebagai busur, yaitu garis yang menghubungkan dari satu node ke node yang lain, dari satu simpul ke simpul yang lain. Bagaimana BFS? BFS itu akan melakukan pelacakan untuk menemukan sebuah solusi, dimulai dari rootnya, ya, dimulai dari rootnya di bulatan pertama sebagai root, sebagai input utama ancestor. Kemudian jika ini bukanlah solusi, maka pindah ke level berikutnya, ke kedalaman berikutnya atau ke tingkatan berikutnya. Kita akan turun ke 2, misalnya di sini kita akan turun ke 2. Jika 2 ini bukanlah solusi, maka kita masukkanlah 3 dan 4. Kita masukkan 2, 3, 4 dalam antrian untuk kemudian masing-masing dievaluasi apakah ada di antaranya dari 3 itu, dari 3 simpul itu sebagai solusi atau tidak. Pada saat kita menghimpun 2, 3, 4 sebagai daftar antrian, maka simpul yang pertama yang di puncak itu kita delete, kita hapus, kita keluarkan dari antrian. Kemudian ketika di level yang kedua di D sama dengan 1 tadi
tidak ada juga solusi, maka kita bergeser ke level yang berikutnya. Ya, nanti kita akan perlihatkan bagaimanakah algoritma cara melakukan uh, penciptaan, ya, grid. Jadi insert elemen-elemen daripada himpunan atau array, himpunan antrian, kemudian kita yang lain kita delete atau kita hapus. Kita lihat bagaimanakah bentuk daripada algoritma BFS. Pertama, kita masukkan simpul ujung atau root atau akar ke dalam antrian. Kemudian kita ambil simpul dari antrian, lalu kita akan cek apakah simpul itu merupakan solusi atau tidak. Jika simpul merupakan solusi, maka pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukanlah solusi, maka kita masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut, yang kita sebut sebagai child node atau simpul anak, ke dalam antrian. Dan kemudian langkah yang kelima, jika antrian kosong dan setiap simpul sudah dicek, maka pencarian selesai dan mengembalikan hasil dengan solusi yang tidak ditemukan. Ya. Kemudian kita ulang lagi, jika kita ulang lagi pencarian, kita ulangi lagi pencarian dari langkah yang kedua. Kita lakukan terus-menerus sampai kita menemukan satu simpul yang kita cari, yang kita anggap sebagai solusi. Ya. Apa keuntungan daripada BFS? Jadi keuntungan daripada BFS adalah kita tidak menemukan N-name. Kita tidak akan mengalami yang disebut dengan jalan buntu. Ya. Kenapa kita tidak menemukan jalan buntu? Karena kita lacak, kita telusuri semua simpul-simpul yang tertera di dalam struktur pohon pencarian. Kemudian jika ada satu atau lebih daripada satu solusi, maka yang kita ambil adalah solusi dengan lintasan terpendek atau lintasan minimum, dengan harapan bahwa pencarian, ya, proses pencarian akan mencapai efisiensi yang baik. Ya. Kemudian apakah kelemahan daripada BFS? Yang pertama, kelemahan daripada BFS adalah membutuhkan memori yang lebih besar, karena menyimpan semua node, semua simpul dalam satu node. Karena kita telusuri semua simpul dan itu disimpan semuanya, maka itu memerlukan memori yang besar. Kemudian membutuhkan sejumlah besar pekerjaan, khususnya jika lintasan solusi terpendek, cukup jauh atau cukup panjang.
karena jumlah not yang diperiksa, yang perlu diperiksa bertambah secara eksponensial terhadap panjang lintasan. Dan yang ketiga adalah tidak relevannya operator akan menambah jumlah not yang harus diperiksa. Itu adalah kelemahan-kelemahan daripada pencarian ke arah yang melebar. Ya, ilustrasinya seperti ini. Kita contohkan dalam bentuk program, tapi ya programnya mengikuti prosedur ini. Tapi di sini saya tidak tuliskan programnya karena ya saya kira kalau kita ke praktikal kita tulis. Yang jelas prosedur mengikuti prosedur yang ditulis dalam langkah-langkah ini. Kita perhatikan dalam struktur pohon ini di atas itu jadi simpul-simpul atau not-not itu dilabelkan dengan alfabet dengan huruf, di mana simpul akar ditandai sebagai A, dilanjutkan dengan simpul berikutnya B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ya, perhatikan bahwa L di sini tapi kosong. M, N, P, Q, R, S, T. Oh ya, kalau masih ada P, Y, X, Z. Ya. Kita lihat bahwa pertama akan di open, ya, akan di open simpul A. Ya, kita akan open simpul A, yang lain tertutup, ditutup. Kemudian jika ini bukanlah solusi, maka kita lanjutkan dengan membuka simpul B, C, D. Pada saat kita buka simpul B, C, D, maka simpul A di close. Kemudian kita lanjutkan. Kita geser, kita keluarkan satu simpul, kita geser ke D, E, F. Ya, itu bersaudara, bercabang daripada B. Maka kita tulislah C, D, E, F. C, D, F yang berarti bahwa simpul B dan A di close. Ya, simpul B dan A di close. Kita geser lagi ke D, ya, D, E, F, G, H. Ya. Berarti kalau kita bergeser ke D, E, F, G, H, maka C, B, A di close. Ya, apa maksud daripada close? Yang kita hilangkan dia dari antrian. Yang kedua bahwa kita menghilangkan beban memori. Ya. Kemudian kita bergeser lagi, ya, bergeser lagi ke D, E, F, G, H, I, J. Sehingga C, B, A di close. Kita bergeser lagi ke E, F, G, H, I, J. Ya, sehingga D, C, B, A di close dan seterusnya. Ya. Kita akan di sini dikatakan bahwa start itu di simpul A sebagai root dan goal itu ada di simpul U. Artinya bahwa solusi yang kita cari itu ada di simpul U. Ya, simpul U. Maka
kita sudah sampai pada M. Karena kalau kita teruskan ke NOPQR itu sudah tidak menurunkan apa-apa. Kemudian kita sudah kenal sebagai lift, ya, sebagai simpul paling ujung, ya, lift daun, ya, simpul paling ujung dari pohon itu sebagai daun, ya, sehingga karena dia bukanlah solusi maka diteruskan, di mana pada saat kita sudah sampai ke M, di mana U itu diturunkan dari M, sehingga di sini kita berhenti, kita menemukan solusi itu ada di U. Goalnya adalah simpul U, ya. Di trace-nya seperti ini, kita start di simpul A dan kita akan menemukan solusi U di U, ya. Gimana dengan post search atau depth of searching, pencarian yang ke arah ke dalam, ya, dimana ya kita akan melihat bagaimanakah perbedaannya antara BFS dan DFS. Ya, kita akan langsung saja menuju ke struktur pohonnya, ya. Jadi kita lihat bahwa, perhatikan di sini, sekaligus juga mungkin kita bisa melihat kelemahan dan kelebihan daripada metode pencarian antara BFS dan DFS. Kita mulai di sini, kita akan lihat bahwa pertama-tama kita akan membuka, ya, simpul A. Kita akan memeriksa simpul A itu apakah solusi atau bukan. Jika dia bukan solusi, kita akan lanjutkan ke menyisir kiri, ya, menyisir kiri ke kedalaman, ya. Jadi menyisir di kiri ke kedalaman, maka penyusuran kita adalah A, B, B, A, B, D. Kita selesaikan dulu pencarian di sisi kiri, baru kita pindah ke sebelah. Maka sebelahnya adalah F, ya. Karena F multigaman ancesternya atau induknya ada di B. Induk daripada D dan F dalam struktur pohon, jadi kita tidak diloncat ke sini, karena struktur ini kita harus selesaikan dulu, ya. Maka pencarian itu berarti A, B, D, F. Ya, tentu kita bisa teruskan, ya, kita bisa teruskan ke E, pindah C, pindah ke G. Ya. Jadi di sini ada persyaratan yang dipersyaratkan untuk supaya proses itu tidak berbelit-belit, maka kita harus mengingat di mana kita lewat, di mana kita melintas pada saat proses pencarian. Jadi kalau kita mengingat proses pencariannya di mana kita melewati, artinya bahwa kita tidak perlu untuk melewati satu simpul itu untuk berkali-kali, lebih daripada sekali. Maka dengan mengingat itu, maka jalur yang paling mungkin adalah A, B, C, F, E, C, G. Tetapi kalau kita tidak mengingat di mana kita melintasi di pencarian sebelumnya, ya kita akan terjebak. Misalnya, terjebaknya adalah kita masuk di A, kita mulai start di A, kita lanjutkan di B, kita lanjut di D, kita lanjutkan di F,
Kita lanjutkan B, kita kembali lagi, kita di kiri lagi B, dan seterusnya. Artinya kita akan terjebak pada lintasan tanpa akhir, ya, tanpa ujung. Terjebak pada lintasan tanpa ujung, ya. Jadi di sini kita sudah bisa melihat bahwa kalau kita menggunakan BFS, kita telusuri dari sini ke sini ke sini ke sini, lanjut lagi sini sini sini. Jadi seluruh daripada simpul kita lewati, tetapi dengan BFS simpul-simpul itu tidak harus dilewati. Ya, jadi pada sisi kiri kita telusuri kedalamannya. Sekiranya di kedalaman itu sudahlah solusi, ya, maka langkah kita cuma 3 langkah. Andaikan, ya, coba kita lihat perbedaan. Andaikan solusi itu di, ya, andaikan solusi itu di D, maka dengan depth first searching kita hanya melangkah 2 kali. Jadi buka A, masukkan B ke dalam tumpukan, masukkan D ke dalam tumpukan. Periksa, ternyata D adalah solusi. Jadi di dalam konsep depth first searching yang kita gunakan adalah algoritma penumpukan. Jadi algoritmanya itu bentuknya adalah LIFO, ya, LIFO, last in first out. Jadi dia masuk belakangan, tetapi dia keluar pertama. Kalau BFS itu prinsipnya, algoritmanya adalah antrian atau FIFO, first in first out. Masuk pertama kali, dia pun akan keluar pertama kali. Jadi itu bedanya, beda antara di algoritmanya antrian, sedangkan BFS itu algoritmanya adalah step, tumpukan, ya. Okay. Algoritma DFS, ya, kita nyatakan, kita sebutkan langkah-langkahnya. Pertama, masukkan simpul ujung atau root ke dalam tumpukan. Kemudian yang kedua, ambil simpul dari tumpukan teratas, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Gambarannya tadi sudah diberikan. Jika simpul merupakan solusi, pencarian sesuai dan hasil dikembalikan. Jika simpul bukanlah solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut atau simpul anak atau child node ke dalam tumpukan. Yang kelima, jika tumpukan kosong dan setiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil dengan tanpa solusi. Kita ulangi lagi langkah yang kedua. Untuk kita mencari jalur path yang in dengan harapan kita dapat menemukan solusi. Ya. Keuntungan daripada DFS. Jadi tadi sudah digambarkan sebenarnya kira-kira keuntungan ada di mana. Keuntungan daripada depth first searching adalah bahwa kebutuhan memori hanya linear terhadap grafik pencarian. Jadi tadi kita turun, ya, kita turun ke bawah A, B,
D, ya A, B, D, langsung 3 langkah, 2 langkah. Tetapi kalau dengan step kita turun A, B, C, B, E, F, G, H, F, baru kemudian turun, habis turun ke D, jadi banyak atau langkahnya banyak. Ya, itu kalau dia DFS. Oke, kemudian kompleksitas waktu dari pencarian mendalam pertama atau depth first searching, pencarian ke kedalaman pertama untuk kedalaman B. Jadi B itu adalah kedalaman. Jadi pada root itu D-nya sama dengan 0, pada tingkat di bawahnya itu D-nya dengan 1, tingkat di bawahnya lagi D-nya sama dengan 2, tingkat di bawahnya lagi D-nya sama dengan 3, yaitu D. Jadi kompleksitasnya ditandai dengan B pangkat D. Jadi levelnya ini tadi menjadi pangkat. Ya, jika itu binary berarti B-nya itu 2. Tapi kalau dia bebas tidak binary, maka ya bisa 3, bisa 4 untuk seterusnya. Oke. Kemudian jika depth first searching menemukan solusi tanpa menggali lebih dalam pet, maka waktu dan ruang dipegang akan berkurang. Oke, saya kira tadi sudah gambarkan ke APB ya. Kekurangan daripada DFS. Di sini kemungkinan kita tadi sudah disebutkan terjebak ke dalam perulangan yang tiada ujung. Ya, kita bisa terjebak ke perulangan yang tiada ujung ketika kita tidak mengingat pet yang kita lewati, lintasan yang kita lewati, sehingga terus menerus dilakukan pencarian tanpa selesai. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah memasakkan kedalaman cut off pada pencarian motor. Risikonya adalah kalau kita cut off, maka risikonya mungkin saja kita tidak mendapatkan solusi. Iya, karena kita potong. Ya, tapi hentikan hal perlu melakukan solusi. Nah, itu karena kita bisa terjebak ke lintasan berulang-ulang tadi. Dan itu kelemahan daripada DFS. Ya. Oke, kita saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini, pembahasan tentang breadth first searching, pencarian ke arah melebar, dan depth warming, pencarian ke arah kedalaman. Ya. Itu sekian saya kira pembahasan ini. Mahasiswa bisa mereview kembali videonya untuk kemudian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa mengisi absensi pada portal kita supaya mahasiswa yang hadir. Ya, adapun kalau dari saya hanya melihatnya dari sisi responsi di Google Classroom dan juga di pertemuan secara live, ya, atau mungkin stream. Ya. Saya kira demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.